Aku mencintai teman-temanku tidak dengan hati atau pikiranku. Baik, kata Rumi, aku mencintai teman-temanku tidak dengan hati atau pikiranku. Untuk berjaga-jaga, karena hati bisa berhenti, karena pikiran bisa lupa. Aku mencintai mereka dengan segenap jiwa, karena jiwa tidak pernah mati atau lupa. Jadi sumber cinta kita jangan hanya hati, jangan hanya pikiran. Bukan berarti, Pak, berarti kalau mencintai tidak pakai pikiran, tidak pakai hati. Bukan begitu maksudnya. Jangan hanya itu berarti jangan berhenti di situ. Karena kalau pakai hati saja bisa berhenti. Bisa berhenti itu bukan maksudnya kena penyakit jantung karena hatinya berhenti. Berhenti itu hati itu bolak-balik. Hati itu kadang-kadang sekarang senengnya luar biasa, besok bencinya luar biasa. Kalau pakai hati masih bisa ya dan tidak ketika kita mencintai. Apalagi pakai pikiran. Pikiran bisa lupa. Kalau pas berdua, wah aku sayang sekali padamu, nanti keluar ada yang lebih cakep, lupa dengan kalimat yang tadi. Pikiran bisa lupa. Jadi ya lupa itu kita kan mudah terlena, akal itu mudah terdistraksi. Maka cintailah dengan jiwa. Jadi mencintai dengan jiwa itu mudahnya kita melihat hakikat terdalam dari seseorang. Manusia itu siapapun dia, di level terdalamnya, di situ ada ruhnya Allah. Wa nafakha fihi min ruhi, yang di situ ada citranya Allah. Jadi pertemuannya tidak hanya pertemuan dua akal, tidak hanya pertemuan dua hati, tapi juga pertemuan dua jiwa. Makanya dalam bahasa Inggris istilahnya soulmate. Belahan jiwa, tidak sekedar belahan hati. Apalagi belahan pikiran. Tidak. Jadi jiwaku yang kalau dasarnya jiwa mesti bersatu terus, mesti nyambung terus. Karena di level jiwa kita satu. Di level pikiran kita bisa beda-beda. Wong pikiran itu macam-macam. Hati juga bisa beda-beda. Passion, selera bisa beda-beda. Apalagi level fisik. Tapi begitu kita masuk di level jiwa, itu kita pasti hakikatnya satu. Di level ruh itu kita satu jenis, sama semua. Meskipun banyak orang yang mengabaikan sisi dalam rohaninya, sehingga kelakuannya hanya didasarkan pada yang fisik-fisik. Maka mari mencintai apapun dan siapapun tadi di level terdalamnya. Jadi kalau sudah level terdalam itu seragam, sama. Kalau fisik itu bisa beda-beda, ada cakep, ada jelek dan lain sebagainya. Makanya kalau nembak kok ditolak kan kadang orang bilang, loh kamu jangan hanya lihat wajahku, lihatlah. Ya, kalau hati masih bisa berubah. Kalau kalimatnya lihatlah hatiku, hati masih bisa berubah-ubah, kurang dalam. Lihatlah jiwaku. Wah, oke. Baik. Nah, kalau jiwa itu sudah relatif seragam, semuanya citranya Allah dalam diri kita. Ini yang jadi penciri pembeda manusia dengan manusia yang manusia dengan semua yang bukan manusia. Baik, jadi cintailah sahabatmu dengan jiwa. Jadi tidak lagi sepenuh hati, tapi sudah sepenuh jiwa. Baik, ini filosofinya agak dalam ya. Yang pertama ini, prinsip pertama. Prinsip kedua, ini dari salah satu syairnya Maulana Rumi. Temukanlah seorang teman yang mau memaklumimu dengan kesabaran, seperti menguji esensi dari dupa yang terbaik
dengan meletakkannya di perapian. Minumlah semangkok racun yang disuguhkan oleh temanmu saat dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Melangkahlah ke api menyala seperti nabi terpilih. Ya, nabi yang melangkah ke tengah api menyala ya Nabi Ibrahim. Rahasia cinta akan mengubah api menyala menjadi taman yang indah. Bertabur bunga-bunga merekah, mawar, tetumbuhan air dan willow bertebaran dan menaburimu. Seorang teman sejati dapat meliputimu seperti Tuhan di hadapan alam. Yang pertama, temukan seorang teman yang mau memaklumimu dengan kesabaran. Menurut saya ini kuncinya persahabatan bisa langgeng adalah pemakluman. Jadi pemakluman itu sebenarnya hakikatnya adalah kesediaan untuk menerima apapun situasinya. Makanya kan banyak kalau istilah ada apa gitu, ada kalimat harap maklum. Harap maklum itu mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan tapi mohon dimaklumi. Nah, misalnya ini mikrofonnya agak error ya, harap maklum. Nah, ini mungkin tidak seperti yang diharapkan, tapi tolonglah mengerti. Ini kalau sahabat pasti bisa. Yang sulit untuk memaklumi pasti bukan sahabat. Ya sebenarnya aku harus bayar utang sekarang, tapi kok ya belum ada ya, harap maklum. Nah, ini ya terus-terusan yang jengkeli. Jadi, nah ini kunci persahabatan. Jadi memaklumi dengan kesabaran, bisa menerima apa adanya kita, apapun situasinya. Yang kedua, sahabat itu tangguh, tidak mudah luntur, tidak mudah bubar karena ujian, goncangan, cobaan. Seperti dupa yang dilempar di perapian. Untuk menguji dupa itu kan dibakar. Baik tidaknya dupa itu kelihatan saat dibakar. Persahabatan juga begitu. Tangguh tidaknya kelihatan saat ada masalah, saat ada ujian. Jadi ciri kedua itu, orang yang bersahabat itu biasanya ya tidak masalah. Meskipun seperti apapun engkau memberiku masalah, aku terima. Berarti ini sahabat yang sejati. Bahkan minumlah semangkok racun yang disuguhkan oleh temanmu, meskipun itu racun tapi disuguhkan dengan penuh kasih sayang. Kalau itu sahabat memberimu racun, silahkan diminum racun ini, aku menyuguhkannya dengan penuh hormat dan kasih sayang. Itu kalau sahabat diminum. Jadi maksudnya itu ya mungkin teman kita ini membawa masalah saja, membawa problem saja. Aduh, sejak berteman denganmu bangkrut aku misalnya. Sejak dekat denganmu kacau hidupku. Tapi kalau memang sahabat sejati tidak masalah. Wong sudah ikrar, kita deklarasi susah senang bersama. Meskipun harus minum semangkok racun, tidak masalah. Jadi Maulana Rumi itu ya sering mengalami hal-hal pahit berdua sama Syekh Syamsul Tabriz. Bahkan Syekh Syamsul Tabriz sampai pernah diusir, sampai pernah menghilang karena murid-muridnya tidak suka dengan Syekh Syamsul Tabriz yang sangat dekat dengan Rumi. Iri dia, kok bisa dekat terus dengan guru murid-muridnya Maulana Rumi. Akhirnya Syekh Syamsul Tabriz kabarnya diusir. Bahkan ada yang punya riwayat akhir hidupnya pun ada yang bilang Syekh Syamsul Tabriz ini dibunuh. Di beberapa versi ada bilang begitu. Jadi ini ujian persahabatan. Sampai Maulana Rumi sampai lahir tarian yang sangat terkenal, Darwis berputar, itu kan saking rindunya berpisah dengan Syekh Syamsul Tabriz. Baik, jadi ini semacam sahabat yang membawa kepahitan. Tapi kalau memang sahabat, ya kepahitan akan semakin mempererat persahabatan. Nah,
Justru kesulitan dalam persahabatan akan mendatangkan kebahagiaan, seperti hidup di taman yang indah meskipun di tengah api. Nabi Ibrahim mantap sekali melangkah ke tengah api karena dia yakin dengan cintanya kepada Allah. Akhirnya api menjadi taman yang indah. Ini kemantapan level Nabi ya. Tidak bisa ditiru. Jangan nekat nanti. Saya cinta sekali Pak, saya siap. Jangan nekat ya. Termasuk yang akan datang ini sebentar lagi kan kurban. Oh, itu ketulusan level Nabi. Jangan dicoba, Pak, tadi malam saya mimpi nyembelih teman saya. Tidak bisa begitu, itu levelnya beda. Kan di Quran ada Pak. Iya, yang memahaminya tidak begitu. Makanya membaca Al-Quran itu ya harus ngerti ilmunya. Jangan dipotong dalilnya. Pak, saya mengalami seperti Nabi Ibrahim Pak, mimpi menyembelih. Sojo, kamu salah memahaminya. Cara menarik maknanya tidak begitu. Baik, nah persahabatan ilustrasinya seperti Nabi Ibrahim yang melangkah ke dalam api. Dan buahnya, kata Rumi, pasti taman yang indah, meskipun dari luar kelihatannya api. Berkorban untuk sahabat itu kan lega, membahagiakan. Alhamdulillah aku bisa menolong sahabatku. Alhamdulillah aku bisa meringankan bebannya. Nah, itu seperti mawar dan tetumbuhan serta bebungahan yang menaburi kita. Yang terakhir, seorang sahabat, teman sejati itu mewarnai hidup kita sebagaimana Allah mewarnai alam semesta ini, sebagaimana Tuhan di hadapan alam. Jadi kalau kita punya sahabat itu, sedikit banyak kita akan diwarnai oleh sahabat kita. Gaya kita ngomong, gaya kita berekspresi, mungkin diksi-diksi pilihan hidup itu pasti banyak diwarnai oleh teman dan sahabat ini. Baik, jadi dari 4 bait dari syair ini ada beberapa makna persahabatan. Yang pertama pemakluman, yang kedua ketangguhan, yang ketiga kesediaan untuk berkorban, dan yang terakhir persahabatan itu saling mewarnai. Nah, ini nasihat Maulana Jalaluddin Rumi yang berhubungan dengan persahabatan.